Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya kita semua tetap semakin semangat, semakin berapi-api, semakin berserah, menyerah kepada Tuhan, semakin bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan terbuka atas hidup kita, bukan sebaliknya. Karena kita terus sedang belajar rahasia bagaimana kita sebagai orang percaya bisa hidup berbuah lebat. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kapan? Ketika kita menyadari bahwa Kristuslah pokok anggur yang benar dan kita adalah carangnya. Karena itu saya ingin kembali mengajak kita melihat Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Karena kita tahu bahwa berbuah merupakan tujuan puncak hidup kita, menjadi orang Kristen yang berbuah. Dan dengan itulah Bapa dipermuliakan. Karena itu kita sudah belajar di poin yang pertama, kita perlu menyadari bahwa Tuhan adalah pokok. Dialah pokok anggur yang benar. Dialah sumber, dialah tempat di mana seharusnya kita meletakkan hidup kita. Kita menaruh dasar hidup kita bukan di mana-mana, tetapi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu tinggallah di dalam aku. Kita perlu menyadari bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya yang kita butuhkan. Jangan mau ditipu oleh setan. Karena setan berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan apa? Jadi seperti Allah. Kalau mereka jadi seperti Allah, mereka tidak perlu Allah. Walaupun sebenarnya mereka diciptakan segambar dengan Allah. Jadi sebenarnya mereka sudah cukup. Mereka tidak perlu cari di luar daripada kebenaran, di luar daripada sumber yang benar itu. Ya, karena itu saya mau dorong kita semua Bapak Ibu bahwa ranting itu bukan pokok, kita bukan sumber. Karena itu musuh terbesar kita adalah kita merasa, kita berpikir bahwa kita bisa tanpa Tuhan. Ya, seperti ranting, dia nggak akan pernah bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak tinggal. Nah, inilah iblis menipu kita supaya kita tidak melekat, tinggal. Kita tidak sadar bahwa Yesuslah pokok, dialah sumber untuk kehidupan kita. Kita ditipu dengan berbagai hal, disuruh keluar dari prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena itu setan datang sama Yesus, kalau kau betul anak Allah, ya bikin nih batu jadi roti. Yesus bukan gak bisa bikin batu jadi roti karena dia Tuhan, tapi dia tidak menggunakan kealahannya karena posisi dia pada waktu itu sedang dijebak untuk dia keluar, ya. Dan dia berkata, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi betapa pentingnya kita menyadari, mengerti, seperti yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan tentang penabur di Matius 13, orang yang mendengar firman dan mengerti. Karena itu kita perlu berdoa. Karena kalau kita mengerti, kita bisa berbuah 30, 60, 100. Kalau kita mengerti, kita akan menjadi orang Kristen yang berbuah lebat. Karena itu kita harus berdoa, minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Mata hati kita menjadi terang, sehingga kita bisa mengerti rahasia panggilan Tuhan. Betapa dahsyat, betapa hebatnya. Saya mau katakan, seandainya saja kita mengerti bahwa kita orang percaya, ketika kita menyadari Yesus itu adalah pokok, sumber kita. Dahsyat sekali. Jadi ranting itu bukan pokok, kita harus sadar, saudara. Kita harus mengakui kita nggak ada apa-apanya, kepintaran, kehebatan kita. Yeremia kemarin berkata begini dalam khotbahnya, seandainya ranting itu diwawancarai, bisa ngomong, ranting, kamu tuh kenapa bisa berbuah? Atau ranting akan berkata, oh ya karena saya hebat, saya pinter, saya S1, S2, S3, saya dokter dalam bidang perantingan, oh saya bisa berbuah ya karena saya hebat, jago, pinter. Saudara, tentu itu bodoh sekali. Ranting bisa berbuah karena pokok, bukan karena dia. Jelas Yesus berkata, ranting tidak bisa berbuat apa-apa. Ranting tidak bisa bertumbuh berbuah. Pokoklah yang membuat ranting itu bisa berbuah. Karena itu saudara, kita harus menyadari ranting bukan pokok.
Kita harus menyadari dialah pokok. Kalau kita ingin berbuah lebat, sadari prinsip ini. Pokok adalah tempat ranting itu bisa melekat. Agar apa? Dari situ sumber kebenaran, sumber kekudusan, sumber makanan kita. Sehingga ranting akan bertumbuh dan pada waktunya dia akan berbuah. Pokok yang membuat ranting memungkinkan bisa bertumbuh dan berbuah. Jadi tugas ranting hanya tinggal lengket. Jadi kita harus menyadari resiko daripada kalau kita tidak melekat, tidak menyadari dia adalah pokok, kita punya kemungkinan gagal berbuah, gagal bertumbuh. Jadi ini tipuan iblis sejak awal, supaya kita lari, sehingga kita disuruh melihat bahwa kita adalah pokok. Kita nggak akan pernah bisa berbuah. Karena itu kalau kita mau bermegah, jangan kita bermegah dengan apapun. Kalau kita mau bermegah, bermegahlah karena kita mengenal Tuhan. Karena itu di dalam kitab Yeremia jelas sekali. Kita sudah dengar kemarin, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan. Karena itu ini penting sekali untuk kita memahami prinsip ini. Yeremia berkata, jika ada orang mau bermegah, jika ada orang mau berbangga, janganlah dia bermegah dan berbangga dengan apapun. Tapi biarlah dia berbangga, bermegah karena dia mengenal Tuhan. Karena dia memahami tentang Allah itu dalam hidupnya. Jangan kita bermegah karena kita pinter, karena kita hebat, karena apapun. Tapi bermegahlah, bukan karena kekayaan, bukan karena kekuatan, bukan karena hikmat manusiawi kita, tetapi bermegahlah kita karena kita bisa mengenal Tuhan. Dan Tuhan menyenangi yang namanya apa, Bapak Ibu? Menyenangi yang namanya pengenalan akan Tuhan. Ya. Karena itu saya berharap kita bisa memahami prinsip ini. Saya ajak saudara membaca dalam Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang apa? Bijaksana, orang pinter, orang berhikmat, bermegah karena apa? Kebijaksanaannya, hikmat manusianya, kepandaian, kepintarannya. Jangan orang kuat, orang yang hebat, jago, kaya mungkin bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jangan. Jelas Yeremia berkata, siapa yang mau bermegah? Nah, lihat saudara. Jadi kita menyadari ini kita ranting. Baiklah, dia bermegah karena yang berikut apa? Dia memahami dan mengenal aku. Saya percaya ketika kita selaras dengan Tuhan, kita akan bertumbuh. Ketika kita menyadari bahwa dia adalah sumber, pokok anggur yang benar. Di luar dia tidak ada kebenaran. Ya, kita bukan sumber kebenaran, dunia bukan sumber kebenaran, iblis, uang dan segala macam bukan sumber kebenaran. Karena itu kalau orang tidak memahami, mengenal kebenaran, sang pokok itu, kita bisa jadi budak uang, kita budak pekerjaan-pekerjaan yang menyita waktu kita, seperti orang Israel jadi budak kerja terus, kejar terus. Dia nggak menempatkan. Kenapa? Karena dia nggak memahami dan mengenal Tuhan. Dulu waktu saya nggak mengenal Tuhan, waktu saya hidup kita menjadi sia-sia. Ayat ini berkata, akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan suka kalau kita berada pada prinsipnya. Karena itu kita disuruh berubah pembaharuan pikiran kita. Sadarlah bahwa kita nggak ada apa-apanya. Bertobatlah, berbaliklah, andalkan hidup kita, letakkan hidup kita, sumber kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini yang akan menjadi kunci untuk kita bisa berbuah-buah banyak ketika kita menyadari Tuhanlah sumber hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sendiri yang memberkati semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tuhan, campur tangan dalam hidup mereka. Apa yang menjadi pergumulan hari ini kami bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Kami bisa merasakan bagaimana seharusnya kami merasakan di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Ajar kami menyadari Engkaulah satu-satunya sumber, dasar, tempat yang terbaik. Tidak ada tempat yang indah selain Engkau. Karena itu biar kami bisa melihat. Kami tidak terjebak lagi oleh tipu daya setan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.